Salam, Amang, Inang, anak-anak kami remaja Naposo Bulung yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah sebelum kita memulai ibadah pertamiangan, kita memasuki saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku ND nomor 135 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di pertanyaan kita malam ini, yaitu yang ditetapkan dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Mazmur 34 ayat 12 sampai 18, demikian bunyinya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang,
untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku ND nomor 743 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu kami bisa melaksanakan pertanyaan secara virtual Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom untuk Amang dan Inang yang sedang menyaksikan pertanyaan. Selamat malam. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturunmu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berikanlah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini mengenai bagaimana cara kita membalas kejahatan tanpa melakukan kejahatan. Sesuai dengan topik, yaitu kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di sekitar kita, mungkin di kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali kita temukan berbagai macam kejahatan. Dimulai dari kejahatan yang tingkat kecil sampai kejahatan yang tingkat besar. Setiap hari mungkin beberapa kali kita menemukan sesuatu yang namanya kejahatan. Bahkan dalam keluarga, dalam ranah keluarga, kita menemui namanya kejahatan atau kekerasan. Makanya kita mengenal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kita semua sudah melihat bagaimana kejahatan itu dilakukan dan bagaimana kejahatan itu direspon oleh orang yang menerima kejahatan. Sangat sering kita menemukan orang yang melakukan kejahatan kepada yang dilakukannya, sepenerima kejahatan ini membalaskan kembali melalui kejahatan juga. Tidak jarang kita melihat seperti itu. Tetapi kita jarang sekali melihat bagaimana orang yang menjadi korban kejahatan
malah mengampuni si pelaku kejahatan. Sepertinya sudah umum bagi korban kejahatan untuk membalas kejahatan. Ada rasa amarah tersendiri, ada rasa ingin membalaskan kejahatan yang dibuat kepada dia, kepada orang yang melakukan kejahatan untuk dirinya. Ada emosi tersendiri untuk membalaskan kejahatan tersebut. Paulus menyadari bahwa jemaat-jemaat selalu menghadapi persoalan-persoalan yang berada di Roma, mengenai persoalan yang kecil sehingga persoalan yang besar, seperti persoalan-persoalan bagaimana cara mengampuni orang, bagaimana cara melampiaskan amarah, dan juga bagaimana menghadapi orang-orang yang hatinya busuk. Paulus mempunyai strategi yang dapat menjadi pedoman bagi orang-orang percaya di Roma, dan tentunya dengan hidup yang Kristen saat ini dalam menghadapi kejahatan yang timbul. Apabila kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka korban kejahatan itu pun akan menerima kejahatan, malah menambah korban. Dari awalnya satu korban saja, contoh si penerima kejahatan. Si penerima kejahatan ini melakukan balas dendam yang akhirnya berujung pada 2 korban kejahatan. Tidak ada gunanya, malah memperkeruh keadaan. Dalam Roma 3 ayat 10-12 berkata, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Yang terindah perlu dilakukan adalah melakukan kebaikan. Peneladanan yang terbaik dalam menghadapi kejahatan adalah ungkapan Tuhan Yesus di kayu salib, memohonkan pengampunan bagi kita semua, memohonkan pengampunan dosa bagi kita semua. Itu merupakan contoh yang sangat dasar untuk kita tiru dan kita teladani bagaimana mengampuni seseorang. Ketika Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua, itu merupakan contoh yang bisa kita tiru bagaimana cara pengampunan itu sebenarnya terjadi. Paulus memberikan beberapa metode sajian untuk orang-orang di Roma dan juga untuk kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, bagaimana cara melakukan atau membalas kejahatan. Yang pertama adalah Paulus berkata, berilah tempat bagi murka Allah. Dalam Ulangan 32 ayat 35 berkata, hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Manusia, tumbuhan, dan dunia ini adalah karya ciptaan Tuhan. Dan karena begitu, Tuhan jugalah yang mempunyai hak dalam hal mengampuni, dalam hal memberikan kehidupan dan menarik kehidupan. Tuhanlah yang mempunyai hak dalam hidup seseorang. Dia yang berkuasa atas kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembalasan atas kejahatan manusia adalah wewenang Tuhan juga, bukan wewenang manusia. Kita juga tidak perlu menunggu atau melihat pembalasan Tuhan itu terhadap pelaku kejahatan. Mungkin kita sering menunggu-nunggu bagaimana dia akan menerima karmanya, bagaimana dia menerima batunya juga ketika dia sudah melakukan kejahatan kepada kita. Itu yang membuat kita senang. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bagaimana Tuhanlah yang mempunyai tanggung jawab dan hak atas semua itu. Dan juga dipesankan juga, kita tidak boleh menunggu-nunggu. Tidak usah menunggu-nunggu bagaimana si pelaku kejahatan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Yang kita perlu ingat bahwa ukuran yang dipakai dunia untuk menghakimi manusia itu tidak sama dengan yang dipakai oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan tunggu orang yang berbuat jahat kepada kita menerima balasan dari Tuhan Allah. Yang kedua adalah lakukanlah kebaikan. Ini mungkin sangat sulit untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sudah dilakukan kejahatan oleh teman kita. Contoh, kita sudah dibohongi atau sudah ditipu, melakukan kebaikan kepada dia. Itu hal yang sangat sulit untuk kita praktikkan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan bukan berarti korban berdiam diri. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang perlu dilakukan korban kejahatan bagi pelaku kejahatan adalah kebaikan dengan memberikan kebutuhan yang diperlukan. Kejahatan seseorang muncul sangat mungkin karena ia tidak memiliki kekurangan dalam dirinya. Kekurangan makanan dan minuman sebagai kebutuhan pokok sangat mungkin mendorong si pelaku untuk berbuat jahat.
hal-hal yang bersifat jasmani dan daging, itulah yang membuat seseorang muncul niatan untuk melakukan kejahatan kepada orang-orang. Kelakuan orang Kristen tidak berhenti pada teori kebaikan, tetapi harus kelihatan baik. Kekristenan yang sejati harus mempunyai kesaksian baik bagi semua orang. Bagaimana cara menumbuhkan sesuatu yang baik itu? Dengan cara melakukan pengampunan kepada sang pelaku kejahatan. Dengan kita melakukan balasan yang berbentuk kebaikan, kita sudah mencontohkan bagaimana pesan Paulus kepada orang-orang di Roma. Kekerasan dengan perang tidak membawa perdamaian bagi dunia. Allah telah menawarkan kasih bagi umatnya untuk menciptakan perdamaian. Kasih dapat kita upayakan dengan melakukan kebaikan, yaitu kepedulian sehingga tercapai kesejahteraan. Itu semua yang harus kita perlu tanamkan dalam hati kita, bagaimana hasil dari kebaikan tersebut. Jangan melakukan kejahatan kembali kepada orang, melainkan melakukan kebaikan. Jika kejahatan terlanjur terjadi, bukan wewenang orang percaya untuk membalaskan kejahatan tersebut, melainkan wewenang Tuhan untuk membalaskan kejahatannya. Membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita juga sendiri sudah turut menjadi pelaku kejahatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Kita juga sudah menjadi pribadi yang sama dengan pelaku kejahatan kepada kita. Mata Tuhan selalu menatap umatnya. Karena itu kita perlu ada keyakinan bahwa Allah akan menegakkan keadilan dan menghukum segala kejahatan, sebab Dialah satu-satunya hakim yang benar. Yang perlu kita lakukan justru adalah berdoa bagi penjahat. Ini sangat sulit mungkin kita lakukan, tetapi itulah pesan Tuhan kepada kita, bahwa ketika kita sudah mendoakan penjahat, bahwa ketika kita sudah mengampuni seseorang yang jahat kepada kita, itu merupakan pencapaian Tuhan, pencapaian kita yang sudah membuat Tuhan senang. Dengan begitu tidak ada lagi korban kejahatan. Dengan begitu tidak ada lagi rantai kejahatan yang terjadi di dunia ini. Dengan berbuat kebaikan dan doa akan menghentikan kejahatan. Dan mereka yang berbuat jahat akan menyesali perbuatannya. Ada malu yang di dalam otaknya. Ketika dia sudah melakukan kejahatan kepada korban, contoh kita melakukan kebaikan kepada dia, dia malah bertanya-tanya, kenapa sih dia berbuat baik kepada aku sedangkan aku sudah melakukan kejahatan kepada dia? Apa yang salah dengan diriku? Apa yang salah dengan dia? Itu membuat dia malu, sehingga dia tidak akan melakukan kejahatannya lagi, sehingga mereka akan bertobat dan memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semoga melalui firman Tuhan pada hari ini kita bisa mencontohkan pesan dari Rasul Paulus kepada bangsa di Roma, bagaimana cara mengampuni seseorang dengan cara kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kita semua tahu bahwa itu hal yang sangat sulit, namun kita semua harus yakin bahwa Tuhanlah yang menuntun kita dalam pencapaian tersebut. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang murah mengampuni orang dan selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kembali kepadamu ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah Tuhan sajikan kepada kami, sehingga kami bisa membaca, bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menuntun kami untuk menjadi pribadi yang selalu murah mengampuni orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuntunlah kami menjadi pribadi yang seperti Tuhan, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Kami juga Tuhan tahu bahwa kami dalam makhluk yang tidak luput dari dosa. Hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa hamba-Mu yang kurang sempurna, kiranya Tuhan menyempurnakannya. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku ND nomor 770 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Di tangan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Demikianlah amang inang anak-anak kami remaja Paus Bulung pertanyaan kita pada malam hari ini. Salam sehat selalu untuk kita semua.